What's up Believers dan Divorsi. Hari ada semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Dia. Are you ready to worship God? Come on. Woo! Clap your hands. Mari sama-sama kita katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua untuk pengamatan mendengar nama-Mu Tuhan, Korang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Katakan, aku tegar. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh menggalakan mendengar nama-Mu Tuhan, Korang kemenangan. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu tegak. Mari sama-sama tinggikan namanya. Kasih kemuliaan sorak-sorai. Yes, Jesus. Sama-sama kita katakan, sungguh tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu tegak. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu tegak. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang tiada duanya Tuhan. Kami bersyukur
buat setiap kesempatan yang udah Kau kasih buat hidup kami. Ini kami Tuhan, kami datang Tuhan. Kami mau hampiri tahtanya Engkau. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami bawa seluruh keberadaan kami.
Tuhan. Kami bersyukur kalau Kau sudah pilih kami Tuhan sebagai anak-anak-Nya Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat, buat setiap kebaikan-Mu buat hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan, jadikan kami alat-Mu dimanapun kami berada. Kami berkati terus Tuhan setiap kami ya Bapa. Berikan kami terus Tuhan kesehatan Tuhan, kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama, and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman dari Rehoboth Jemaat Bandung. Udah lama ya kita nggak bertemu, kita nggak belajar bareng tentang firman Tuhan. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya mau mengajarkan sesuatu tentang firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita siapkan catatan, buku kita atau apapun, Alkitab, bolpen untuk kita memulai pelajaran firman Tuhan ini. Ya, pada pagi hari ini saya mau membahas tentang hidup cuma sekali, teman-teman. Jadi judul kita pada kesempatan hari ini, hidup cuma sekali. Bilang ke Cici, ke Dede, Mama, Papa, Mah, hidup cuma sekali. Ci, hidup cuma sekali gitu ya. Ya, jadi saya akan mulai pembahasan firman Tuhan ini dengan dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang membuat saya mempelajari lebih lagi tentang kehidupan ini gitu. Yang pertama adalah, kok boleh nggak kita melakukan segala apapun atau nyoba-nyoba dikit lah gitu tentang melakukan sesuatu seperti mungkin merokok, atau ya kok cuma coba-coba kok nggak apa-apa. Nah ini pertanyaan yang pertama, boleh nggak kita melakukan itu? Jadi teman-teman, saya mau jawab boleh, bukan boleh merokok maksudnya. Boleh untuk melakukan apapun yang kita mau. Cuman, nah ini ada cumannya. Cuman, apakah itu sesuatu yang benar? Boleh kita melakukan segala apapun. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sesuatu apapun di dalam dunia ini gitu ya. Nah, cuman apakah itu benar? Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Kalau kalian ngobrol sama orang-orang yang lebih dewasa dari kalian, mungkin mereka akan berpikir, saya menyesal pada saat itu karena saya telah melakukan hal yang bodoh gitu ya. Pasti ada selalu penyesalan. Nah, kalian harus belajar. Jadi, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Yuk kita buka di Roma 11 ayat 36. Nah, teman-teman buka Alkitabnya, kita buka di Roma 11 ayat 36. Saya bacain. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi, tujuan hidup kita, teman-teman, adalah untuk memuliakan Tuhan. Apapun itu
pekerjaannya, apapun itu kegiatan kita. Jadi Tuhan tuh udah kasih anugerah sama kita sebagai suatu pilihan. Kamu dapat melakukan yang baik atau yang tidak. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan dalam Roma 11 ayat 36, kita ini adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ya, jadi jangan sampai itu tidak memuliakan nama Tuhan. Contoh, ada satu kisah yang sangat menarik yaitu Yunus. Teman-teman tahu ya siapa itu Yunus? Nah, Yunus ini disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe gitu ya. Tapi Yunus berubah pikiran, dia malah beli tiket ke kota lain, malah kabur, malah terjadinya badai. Tiba-tiba dimakan ikan besar gitu, dan akhirnya Yunus tuh kembali lagi ke tujuan semula untuk mengabarkan Injil berita di kota Niniwe. Jadi pada intinya, kalau pada akhirnya Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, kita kenapa harus melawan? Ikutin aja. Nah, ya jadi itu yang pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, kok gimana sih caranya supaya kita tetap semangat melayani gitu ya? Gimana sih kita caranya supaya terus on fire dalam Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang menarik dari komsel saya kemarin ya. Nah, pertama kita harus kenal dulu teman-teman. Jadi kita harus kenal siapa yang kita layani ini. Siapa Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Kita harus kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi setelah kenal ada proses sayang gitu ya. Dan setelah sayang kita percaya sehingga akhirnya mengabdikan diri. Nah, sekarang yang lagi pacaran, yang bucin-bucin ya. Kemarin teman saya ada yang sampai naik motor, dia tiba-tiba ke Jakarta untuk ketemu sama pacarnya. Udah bucin banget. Bagi kita ini nggak masuk akal gitu. Ngapain gitu kita jauh-jauh naik motor harus ke Jakarta gitu ya. Tapi karena dia udah kenal, udah sayang, udah percaya, maka dia mempercayakan hatinya untuk pergi menemui pacarnya gitu ya. Sama kayak ketika kita udah merasakan sesuatu hubungan dalam Tuhan, pelayanan itu menjadi suatu hal yang tidak perlu lagi ditanyakan teman-teman. Karena itu otomatis kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa ada perasaan capek, perasaan kok bosen gitu ya. Nanti teman-teman merasakan yang lagi bucin, nah udah pasti tahu kan gimana rasanya percaya dan sayang sama seseorang. Nah, dua pertanyaan ini kadang membuat anak-anak muda ini menjadi selalu bertanya-tanya tentang boleh nggak kita melakukan sesuatu dan bagaimana kita terus menyayangi Tuhan. Nah, saya udah jawab tadi ya. Nah, jadi penting mengenal Tuhan pada masa muda kita. Kita bersyukur pada umur segini teman-teman dan saya sudah mempelajari firman Tuhan dengan baik, sehingga pelajaran firman Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Orang tua kita mengajarkan yang baik, guru-guru kita mengajarkan yang baik, kakak pembina kita mengajarkan yang baik, dan itu penting mengenal Tuhan kita sehingga kita dapat menimbulkan rasa sayang. Dan begitu kita menimbulkan rasa sayang, kita akan percaya siapa Tuhan kita yang luar biasa. Nah, dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus gitu ya, di dalam beberapa minggu ini sebenarnya momen pertanda bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus sedang memberikan tongkat estafet pada kita semua teman-teman. Jadi kita meneruskan pelayanan Tuhan gitu ya. Nah, dan menerima Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita dan mempengaruhi setiap kehidupan dan tingkah laku kita. Nah, yuk kita masuk ke dalam apa sih itu Roh Kudus gitu ya. Nah, saya baca di dalam Lukas 10 ayat 19. Teman-teman boleh buka di Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Yang pertama, bagaimana sih kalau kita menerima Roh Kudus? Nah, ini yang luar biasa. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah teman-teman, ketika kita menerima Roh Kudus, kita menantikan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita akan diberi kuasa.
Kuasa untuk apa? Di sini Tuhan Yesus bilang kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini bukan dalam arti harfiah kita menginjak ular, tapi ular ini adalah sesuatu yang menggambarkan tentang hawa nafsu, tentang pencobaan-pencobaan, dan ular ini digambarkan iblis ya, teman-teman gitu ya. Dan kalajengking ya, menahan kekuatan musuh. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus ke dalam kehidupan kita, kita punya kuasa untuk itu gitu ya. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk melawan setiap godaan-godaan yang teman-teman hadapi. Yang tadi saya bilang, pertanyaan pertama, boleh nggak kita melakukan segala sesuatu? Nah, ketika ada segala sesuatu yang tidak baik, Roh Kudus akan memberikan sinyal kepada kita bahwa kamu mampu untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Yang pertama, begitu Roh Kudus turun ke dalam kehidupan kita, kita akan menerima kuasa. Nah, yang kedua, kita akan menerima karunia. Yuk kita buka di 1 Korintus 10. Teman-teman boleh buka di 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat yang keempat. 1 Korintus 12 ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, ketika kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus akan memberikan kita karunia-karunia. Karunia seperti apa? Banyak di sini kalau kalian terus baca. Di sini ada karunia untuk memberikan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, akan memberikan kuasa untuk menyembuhkan, akan mengadakan mukjizat dan banyak hal lainnya gitu ya. Nah, karunia ini Tuhan kasih secara khusus buat ketika kita menerima Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Nih, di ayat yang ke-11 saya bacakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi secara khusus seperti yang dikehendaki Tuhan, teman-teman. Kita nggak bisa memaksa gitu ya. Wah, kok dia bisa mempunyai karunia untuk menyembuhkan? Kok dia bisa mengadakan mukjizat? Kok saya enggak? Nah, sekali lagi nih, saya bacain ya. Jadi yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ini adalah kehendak Tuhan ketika Tuhan memberikan karunia itu kepada kita. Kita akan diberikan karunia yang berbeda-beda. Jadi teman-teman gak usah malu atau minder, kok saya tidak punya karunia seperti dia. Karena Tuhan memberikannya secara khusus. Bisa gak minta? Bisa. Kehendaknya Tuhan. Kalau kalian dengan sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen mempunyai karunia kesembuhan, bisa. Kita minta sama Tuhan, kita terus belajar tentang firman Tuhan, kita bergerak dalam pelayanan di rumah sakit untuk mendoakan yang sedang sakit gitu ya, dan Tuhan akan memberikan karunia asal Tuhan berkehendak atas kehidupan kita. Nah, yang ketiga, Roh Kudus ini adalah suatu pribadi ya teman-teman. Jadi Roh Kudus ini adalah Trinity, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ini adalah satu kesatuan. Yuk kita baca di Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah teman-teman, jadi Roh Kudus ini bisa kecewa, bisa sedih, bisa berduka atas apa yang kita lakukan. Dan Roh Kudus ini adalah suatu pribadi, bukan energi gitu ya. Kalau tadi Roh Kudus itu memberikan kuasa, memberikan karunia. Nah, tidak seperti energi, seperti lampu yang menyala sangat terang gitu ya. Dan kalau lampunya udah mulai kedip-kedip, kita bilang, woi, nggak bener nih lampu nih. Tiba-tiba mati, dia pundung. Nggak gitu ya. Nah, Roh Kudus ini adalah bukan energi, ini adalah satu kesatuan dari Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi dia adalah seorang pribadi, bisa sedih, bisa kecewa jika kalian tidak melakukan sesuatu hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Roh Kudus ini akan kecewa gitu ya. Nah, jadi apa sih fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita, teman-teman?
Buka di 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 2 ayat 9 saya bacain dulu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Nah, jadi fungsi dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal siapa itu Tuhan kita. Di sini di ayat 10 berkata, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ketika kita mulai merasa siapa itu Roh Kudus ini memampukan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Jadi Roh Kudus ini pribadi saudara, dan pribadi itu udah ada di dalam setiap saya dan saudara gitu ya. Jadi jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, mengecewakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Tadi yang kembali pembahasan pertama, boleh nggak tidak kita melakukan sesuatu yang apa aja? Ya boleh, tapi itu mendukakan Roh Kudus atau enggak, mengecewakan Roh Kudus atau enggak, gitu ya, bikin Tuhan sedih atau enggak. Nah, teman-teman harus mulai mengkaji lagi ya, setiap apapun hal-hal yang kita lakukan, coba tanya Roh Kudus, apakah ini baik atau tidak. Yang pertama, bukti dari bahwa itu baik atau tidak adalah ini untuk memuliakan Tuhan atau tidak gitu. Jadi orang-orang tuh dapat ngelihat bahwa dalam kehidupan kita, kita itu dapat menjadi contoh, menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, saya mau tutup dalam Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, teman-teman, jadi jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Jadi tanya segala sesuatu yang apa yang kita kerjakan itu, apakah itu mendatangkan kebaikan atau tidak. Nah, yang terakhir adalah ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya sangat bersyukur anak-anak muda sekarang pelayanannya luar biasa, main musik, main banner, terus ada yang tamborin, ada yang bisa mengisi multimedia gitu ya, sound system, pokoknya visual dan sangat baik sekali. Nah, janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya lebih baik dari dia. Saya kan lebih jago main gitarnya. Saya lebih bisa membawakan firman Tuhan. Nah, kembali lagi tadi bahwa Roh Kudus memberikan kita karunia gitu ya. Jadi Tuhan yang menentukan seperti apa pekerjaan pelayanan yang kita akan kerjakan. Jadi teman-teman harus bersama-sama kita mengerjakan pelayanan ini, kita bersatu hati, kita hidup rukun sehingga berkat Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk pelayanan yang lebih besar. Nah, teman-teman, yuk dalam rangka momen kenaikan Roh Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ini, kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita mengenal siapa sih Tuhan Yesus kita sesungguhnya. Kok saya masih muda, tenang aja. Nah, ingat teman-teman tadi, hidup cuman sekali gitu ya. Kalau kita hidup cuman sekali, pakai hidup kita untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena penyesalan itu datangnya di belakang, bukan di depan. Nanti, saya menyesal. Coba kalau dulu saya nggak pernah begini. Coba kalau dulu saya nggak pernah begitu. Nah, ingat teman-teman, hidup cuman sekali. Jadi, kenalah Tuhan kita sesungguhnya, seutuhnya. Sehingga ketika kita kenal, kita mulai sayang. Siapa sih Tuhan kita? Siapa sih Tuhan Yesus gitu ya. Setelah sayang, kita dapat percaya. Menyerahkan diri kita seutuhnya sama Tuhan, masa depan gitu. Saya usaha gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang melakukan wirausaha gitu ya. Kita nggak pernah tahu apakah konsumen itu akan datang kepada kita terus atau tidak. Kita benar-benar mengandalkan
kasih karunia Tuhan, mengandalkan berkat dari Tuhan. Makanya ketika kita udah kenal, kita udah sayang, dan kita percaya, kita menyerahkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengerjakan seutuhnya di dalam kehidupan kita. Gak perlu takut ketika kita mulai berperang, seperti tentara yang berperang ya teman-teman. Dia gak peduliin lagi keluarganya, dia gak peduliin apa yang dia pakai, karena dia tahu negara bakal menjamin apa yang dia perlukan gitu. Sama seperti Tuhan ketika kita turun ke dalam medan perang ya, dalam tanda kutip, dalam pelayanan, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan mencukupkan kita, dan Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu. Jangan khawatir gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba kalau berdoa, oh Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Kata Tuhan, kamu butuh apa? Kamu kenal saya juga enggak gitu ya. Kamu udah sayang sama saya belum? Saya juga belum kenal kamu, kata Tuhan ya. Jadi kita harus kenal dulu siapa sih Tuhan. Ketika melayani sama Tuhan, kita nggak akan lagi ada hitung-hitungan teman-teman. Aduh udah jam 9 nih kok latihan kemalaman, main musik gitu ya. Oh, saya mau pulang. Nggak akan ada seperti itu. Saya bersyukur gitu ya. Saya udah kenal Tuhan, saya udah terima Tuhan di lahir baru pada SMP. Pada saya saat SMP, dan ketika SMP sampai sekarang saya melayani Tuhan dengan luar biasa gitu ya, dengan menggebu Tuhan kasih terus rema dalam kehidupan saya, sehingga saya dapat memampukan untuk melakukan sesuatu yang lebih jauh yang mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Jadi teman-teman, kita mau kenal yuk sama Tuhan kita, yuk kita mau sayang yuk sama Tuhan kita, dan kita mau percaya menyerahkan seutuhnya sehingga kita bisa mengabdi. Kita mau bucin sama Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan memberikan apa yang kita mau gitu ya. Jadi biarlah dalam momen Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus ini, kita dapat hidup dalam kehendaknya Tuhan, dan Tuhan memampukan kita dalam setiap kehidupan kita. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan teman-teman. Mungkin kita bisa belajar lebih lagi, nanti bisa dibahas lagi pembahasan ini dalam kelompok sel kalian supaya lebih menarik gitu ya. Ini saya membahas hanya luarnya saja, covernya aja. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama komunitas sel kalian. Ayo perdalam, apa sih kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan buat apa sih Roh Kudus itu gitu ya di dalam kehidupan kita. Nah itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Saya mau berdoa buat teman-teman semua. Yuk kita tutup mata semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami percaya ketika dalam masa muda kami, Tuhan udah pimpin kami, Tuhan udah tunjuk kami sebagai arminya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyimpan rema itu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mau menerima Roh Kudus sekarang Tuhan ke dalam hati kami. Kalau mungkin buat ada teman-teman kami yang masih bingung apa itu fungsi dari Roh Kudus, Tuhan tolong bantu. Roh Kudus tolong ingatkan mulai saat ini, sehingga teman-teman kami semua dalam kehidupannya dapat dipenuhi oleh Roh Kudus, dapat dilingkupi oleh Roh Kudus dalam setiap kegiatannya. Juga teman-teman dapat bekerja, belajar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman yang mendengarkan pada saat ini, biar setiap roh, biar setiap kuasa itu mengalir dalam kehidupan kami. Untuk kami, Tuhan percaya bahwa Allah ada sumber kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami dapat menggunakan masa muda kami untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Ajar kami untuk mengenal Engkau, ajar kami percaya, sehingga Tuhan kami dapat menyerahkan seutuhnya kehidupan masa muda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Biar setiap teman-teman yang mendengarkan dapat diberkati lewat pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat menempuh hari-hari bersama dengan Tuhan teman-teman. Tetap semangat, tetap kerjakan apa yang udah Tuhan tanam dalam kehidupan kita. Mari yuk kita sama-sama sebagai anak muda, kita mau menjadi army-arminya Tuhan dan terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih. Shalom. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas.
Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama, and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.